Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari ini. Apa saja kejadian-kejadian terjadi di dalamnya. Kita sama-sama menantikan drawingnya akan dilakukan besok hari. Dan kita penasaran, semoga Indonesia tidak ada di tim yang dibilang tim neraka teman-teman, seperti Jepang, Korea Selatan. Jangan sampai. Ya, kita akan sama-sama saksikan dulu beritanya. Let's go. Oh iya, karena Coach Sintayong di senior juga sukses, sekarang di under 23 pun juga pertama kali lolos ke 8 besar tentunya. Kenapa saat ini atmosfer bola kita harus puji-puji STY? Orang nggak suka kalau mengkritisi STY. Sebenarnya jawabannya sangat simpel, nanti kita bahas di akhir ya. Aji Santoso menaruh rasa respek yang besar terhadap Sintayong karena keberhasilannya meningkatkan performa timnas Indonesia sejauh ini. Terbukti, kata Coach Aji Santoso, Sintayong mampu membawa timnas Indonesia U23 masuk ke babak 8 besar Piala Asia U23 di tahun 2024. Maka dari itu, Coach Aji Santoso menilai sampai dengan detik ini Sintayong masih menjadi pelatih yang masuk ke dalam kategori sukses. Hal tersebut disampaikan oleh Coach Aji Santoso ketika dihubungi oleh Hotman Paris Hutapea dalam acara Hot Room pada Rabu 24 April 2024. Kalau kita lihat selama Coach Sintayong memegang timnas kita, ya kita harus jujur menyampaikan bahwa Coach Sintayong sampai saat ini masih terbilang sukses. Ungkap Aji Santoso. Terbukti dia berhasil membawa timnas Indonesia U23 lolos ke 8 besar Piala Asia ini. Yang berikutnya ketika main di penyisihan meskipun lawan Qatar itu main tidak buruk menurut saya, dan itu ada improve di setiap pertandingan. Sambung Aji Santoso. Menurut Aji Santoso sudah jelas ada peningkatan yang jelas diperlihatkan oleh Coach Sintayong selama menukangi timnas Indonesia. Terbukti ketika lawan Qatar kita kalah terus menang lawan Australia. Pertandingan lawan Yordania juga menang. Itu menunjukkan ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap tim ini. Paparnya, ketika ditanya Hotman Paris, apakah Sintayong sudah bisa dibilang sebagai pelatih tersukses timnas Indonesia? Jawaban Coach Aji Santoso sangat membangun rasa respek. Oh iya, setuju, karena Coach Sintayong di senior juga sukses dan sekarang di U23 ini juga masuk 8 besar pertama kali. Tegasnya, tak lupa Aji Santoso mengakui kesuksesan Sintayong juga tak bisa lepas dari pengurus, para pemain, dan dukungan dari para pelaku di balik layar. Kemudian ada satu kalimat yang terbukti mematahkan langsung opini atau kritikan dari Bung Towel terkait pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang mulai menghiasi skuad Garuda. Saat pertama kali STY masuk timnas Indonesia, Coach Aji Santoso sangat yakin sekali sang pelatih asal Korea Selatan itu menerima karena adanya beberapa persyaratan khusus. Salah satunya menggunakan pemain berdarah Indonesia yang dipanggil pulang ke Indonesia. Karena saya tidak mengecilkan pemain-pemain asli Indonesia bahwa Coach Sintayong sangat paham bagaimana player resources Indonesia itu seperti apa. Pastinya dia melihat posisi kita di Asia Tenggara dan dunia tentunya setelah menganalisa seperti itu. Sintayong mengambil kesimpulan dia menerima tawaran sebagai pelatih Indonesia dengan adanya persyaratan-persyaratan yang harus dikabulkan oleh pengurus PSSI, salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan untuk kembali ke Indonesia. Kata Aji Santoso, pengamat sepak bola Tommy Welly telah mengkritik sikap malas pelatih timnas Indonesia saat Sintayong memantau Liga 1. Menurut Tommy Welly, Sintayong merasa telah didukung sepenuhnya oleh PSSI dengan menyediakan pemain naturalisasi atau berdarah Indonesia sesuai permintaannya. Selain itu, Tommy Welly menyebut pelatih asal Korea Selatan itu terlalu sombong. Ia seakan-akan merasa dirinya paling penting. Mungkin karena dia merasa netizen ada di belakangnya. Setelah Piala Asia pada bulan Januari lalu, Sintayong mengkritik Liga Indonesia dan meminta liga tersebut diperbaiki.
Ujar Tommy Welly. Menurutnya setelah Liga 1 kembali bergulir awal bulan Februari, Shin Tae-yong justru memilih pulang kampung untuk berlibur dan menjalani pekerjaan sampingannya sebagai Ketua Komite Penasihat Seongnam FC. Itulah pujian, komentar, dan kritikan dari pengamat sepak bola Indonesia. Semua ini tidak bermaksud untuk menyudutkan seseorang. Saya yakin semuanya menginginkan kemajuan sepak bola tanah air. Tidak Semoga dengan Bung sepak Towel bola sih. tanah air kita semakin baik untuk kedepannya. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah mendengarkan pembahasan di awal dan saatnya kita untuk membahas soal apa yang dikatakan Bung Towel di awal tadi. Dia mengatakan kenapa kita suka dan senang ketika Shin Tae-yong dipuji, diapresiasi, disanjung. Tapi kita tidak senang kalau Coach Shin Tae-yong itu dikritik. Ya sebenarnya jawabannya sangat simpel. Ya, kenapa masyarakat Indonesia senang jika Coach Shin Tae-yong dipuji, diapresiasi, dan tidak senang karena dikit kritik atau dinyinyiri? Ya karena apa yang masyarakat lihat hari ini itu benar-benar adalah sebuah fakta dan realita yang terjadi, di mana masyarakat menilai bahwa Coach Shin Tae-yong layak untuk dipuji, layak untuk diapresiasi atas pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai bersama dengan PSSI, bersama dengan Timnas Indonesia, bersama dengan supporter yang ada, bersama dengan netizen bahkan sekalipun. Ya, itu dalam pandangan masyarakat layak. Jika saja Shin Tae-yong hari ini itu membuat kemunduran, membuat Indonesia terpuruk dalam pertandingan-pertandingan sudah dilewati dan tidak mendapatkan pencapaian apa-apa, saya percaya 100% masyarakat akan suka jika Bung Towel mengkritik Shin Tae-yong dan bahkan meminta PSSI untuk pecat Shin Tae-yong. Jika tidak mendapatkan apa-apa, jika Shin Tae-yong tidak bisa menunjukkan kualitas apa-apa dan pencapaian apa-apa dalam Timnas Indonesia. Akan tapi kita melihat bahwa Shin Tae-yong banyak bahkan mencetak sejarah. Banyak ahli-ahli sejarah sepak bola Indonesia yang mengatakan Coach Shin Tae-yong melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia, Coach Shin Tae-yong adalah pelatih atau coach terlama yang memegang Timnas Indonesia. Makanya tidak fair jika Bung Towel mengatakan, kenapa Shin Tae-yong mereka tidak suka jika Shin Tae-yong dikritik? Ya karena nggak fair dong, ya. Mau kritik apanya? Anda hanya sakit hati saja. Anda hanya mungkin kepahitan dengan Shin Tae-yong karena mungkin ada sesuatu di baliknya yang dimana Shin Tae-yong itu seperti mengkorek piring nasi Anda, lahan Anda. Gak fair jika dia melakukan hal yang bagus kemudian kalian nyinyiri, kalian mengkritik. Makanya masyarakat Indonesia paling banyak gak suka dengan kritikan Towel. Seharusnya Anda puji dong. Puji dengan pencapaian Shin Tae-yong hari ini. Alih-alih Anda puji, apresiasi apa yang sudah dicapai, Anda mengkritik dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan hari ini. Timnas Indonesia gol saja Anda terlihat menyesal. Bung Towel terlihat menyesal. Terlihat, kenapa sih? Makanya banyak rakyat Indonesia yang pengen buang Bung Towel saja ke Malaysia. Jadi kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bung Towel, bahkan orang yang tidak paham bola pun bisa untuk menjawab hal itu. Ya harus fair dong. Kita mengapresiasi seseorang yang layak diapresiasi dan mengkritik seseorang yang layak dikritik. Jangan apapun pencapaiannya Anda mengkritik, nggak ada apresiasi. Apapun pencapaian, apapun yang dilakukan, entah itu baik atau buruk, selalu terlihat buruk di mata Anda. Bung Towel ini seperti Rocky Gerung di dalam politik. Ya, Bung Towel ini seperti orang-orang pembenci pemerintah hari ini, yang dimana apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, oleh Pak Erick Thohir, apapun yang dilakukan mereka selalu terlihat buruk. Karena orang-orang yang memilih untuk membenci, ya mereka nggak akan pernah menerima yang namanya kebaikan. Mereka nggak pernah akan mengakui yang namanya prestasi. Karena hati mereka udah terlalu pahit, udah terlalu benci. Tulis pendapat kalian di kolom komentar soal hal ini. Saya Vicky mau pamit. See you on the next video guys, and God bless. Bye guys.